Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fran Harudin dengan NIM 2103040047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Sebelum kita mulai, langkah baiknya mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai dengan presentasi kali ini. Saya akan membahas dengan topik penggunaan teknologi AI pada bidang kesehatan. Dan saya juga mengambil judul pemanfaatan artificial intelligence dalam bidang kesehatan. Di sini ada 5 poin pembahasan. Yang pertama, tujuan utama memilih topik. Yang kedua, uraian judul proposal yang diambil. Yang ketiga, penjelasan metodologi. Dan yang keempat, implementasi potensial dari penelitian. Dan yang kelima, siapa yang akan mendapat manfaat dari penelitian. Oke, yang pertama, tujuan utama memilih topik. Tujuan utama dari memilih topik penggunaan teknologi AI dalam bidang kesehatan adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana AI dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan. Teknologi AI memiliki potensi untuk membawa perubahan besar dalam berbagai aspek medis, termasuk diagnosis penyakit, pengembangan obat, dan manajemen data pasien. Dengan memahami dan mengevaluasi penerapan AI, kita dapat mengungkap manfaatnya dalam memberikan perawatan yang lebih cepat, akurat, dan personal. Selanjutnya, topik ini dipilih untuk mengeksplorasi potensi AI dalam memprediksi risiko penyakit dan membantu dalam pencegahan penyakit yang lebih proaktif. Dengan kemampuan AI untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan mendeteksi pola yang tidak dapat diidentifikasi oleh manusia, AI dapat memberikan peringatan dini tentang kondisi kesehatan yang memburuk dan memungkinkan intervensi medis lebih awal. Selain manfaat klinis, penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana AI dapat membantu dalam pengelolaan operasional fasilitasi kesehatan, termasuk pengelolaan rekam medis elektronik dan menjadwal perawatan. Peningkatan efisiensi administrasi ini tidak hanya mengurangi beban kerja tenaga medis, tetapi juga meningkatkan pengalaman pasien secara keseluruhan. Selanjutnya, uraian judul proposal yang diambil. Judul proposal yang diambil adalah pemanfaatan artificial intelligence dalam bidang kesehatan. Pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam bidang kesehatan telah menjadi salah satu inovasi paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir. AI memungkinkan pengolahan dan analisis data medis yang besar dan kompleks dengan kecepatan dan akurasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam diagnosis penyakit, AI digunakan untuk menganalisis gambar medis seperti CT scan dan MRI, membantu dokter dalam mendiagnosis kelainan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selain itu, AI juga digunakan untuk memprediksi risiko penyakit dengan menganalisis faktor risiko dari data pasien dalam jumlah besar, memungkinkan intervensi dini dan perawatan preventif yang lebih efektif. Di bidang pengembangan obat, AI mempercepat proses penemuan dan pengujian senyawa obat baru dengan memanfaatkan simulasi dan analisis komputer. Selanjutnya, penjelasan metodologi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan, yaitu menitik beratkan pada interpretasi atas ketemuan penelitian yang diperoleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data literasi, mengambil data penilaian melalui buku AI, tugas akhir, jurnal, dan website yang relevan dalam penelitian ini, dan memiliki variabel penelitian yang sama. Menurut Pak Halim, materi penelitian di bawah. Yang pertama, kajian teoritis, referensi secara literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, norma, dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dan yang kedua, kegiatan mempelajari berbagai buku, referensi, serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan datang. Dan selanjutnya, implementasi potensial dari penelitian. Yang pertama, mempercepat pengembangan obat baru. Kecerdasan buatan AI yang dikombinasikan dengan teknologi eksperimental baru diharapkan dapat membuat perburuan obat-obat baru menjadi lebih cepat, lebih murah, dan efektif. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi pelayanan rumah sakit.
Yang pertama, perawatan pasien adalah salah satu bidang yang ditargetkan menjadi lebih nyaman dan menyenangkan dengan bantuan teknologi AI. Yang kedua, banyak peningkatan telah dilakukan untuk membantu staf rumah sakit memproses lebih banyak data dan melayani pasien dengan lebih cepat. Dan yang ketiga, dukungan operasional. Kemudahan tetap merupakan prosedur medis yang paling rumit dan memakan waktu. Selain itu, pasien yang tinggal di daerah dengan fasilitas medis yang sedikit harus mengantri lebih lama untuk operasi besar. Inilah mengapa teknologi AI juga dikembangkan untuk membuat bot yang dapat membantu proses transaksi lebih cepat. Dan selanjutnya, manajemen data medis. Kemampuan teknologi AI untuk menggabungkan titik data yang lebih cepat penting dalam memberikan bantuan di area ini. Analisis data rekam medis pasien dapat dilakukan lebih cepat untuk menyusun rencana perawatan yang paling efektif dan efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan akurasi diagnosis penyakit. Teknologi AI tidak hanya mencoba mengurangi resiko kesalahan diagnosis, tetapi juga mempercepat diagnosis. Tujuannya adalah agar petugas kesehatan dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa melalui pengobatan yang lebih cepat. Selanjutnya, siapa yang akan mendapat manfaat dari penelitian? Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam bidang kesehatan akan memberikan manfaat luas kepada pihak. Yang pertama, berbagai pihak. Yang pertama, pasien akan merasakan peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui diagnosis yang lebih cepat dan akurat serta perawatan yang lebih personal dan efektif. Kedua, tenaga medis termasuk dokter dan perawat akan terbantu oleh kemampuan AI dalam menganalisis data medis secara cepat dan menyediakan rekomendasi berbagai bukti sehingga mereka dapat membuat keputusan klinis yang lebih baik dan efisien. Dan yang ketiga, situasi kesehatan seperti rumah sakit dan klinik akan mendapat keuntungan dari efisiensi operasional yang meningkatkan melalui manajemen data pasien yang lebih baik dan pengurangan beban administratif. Oke, kesimpulannya, penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam bidang kesehatan telah membawa perubahan signifikan yang meningkatkan efisien dan efektif layanan medis. AI telah membuktikan kemampuannya dalam berbagai aspek, seperti diagnosis penyakit melalui analisis medis, prediksi risiko penyakit dengan analisis data besar, serta percepatan pengembangan obat baru. Selain itu, AI juga memungkinkan perawatan yang lebih personal dan efisien, memberikan manfaat langsung kepada pasien dan tenaga medis. Secara keseluruhan, penelitian dan pengembangan AI dalam bidang kesehatan menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan pengelolaan yang tepat, AI dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih efisien, adil, dan berkualitas tinggi. Baik, terima kasih. Alhamdulillah saya sudah melakukan presentasi pada kali ini. Terima kasih kepada semua yang menonton presentasi saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Farhan Farudin pamit undur diri. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.